Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi analisis kebijakan kurikulum di Indonesia dari K13 sampai kurikulum merdeka. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Aulia Koirunisa, yang kedua Afiliani, yang ketiga Cahyo Arikusumo, yang keempat Devia Yohaniwantika, yang kelima Devara Bagus Prasetya, dan yang terakhir Dika Okta Rahmadani. Analisis kebijakan kurikulum di Indonesia dari K13 sampai kurikulum merdeka. 1. Analisis kelemahan-kelemahan yang terjadi. Yang kedua, bagaimana sosialisasi dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana output dan sistem evaluasinya. Latar belakang dari makalah yang kami buat yaitu sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kebijakan kurikulum untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan penyesuaian perkembangan zaman. Kurikulum menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan kualitas pendidikan. Perubahan kurikulum tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada tujuan, mengidentifikasi berbagai macam kelemahan yang muncul dalam implementasi kurikulum, baik dari aspek kebijakan, pelaksanaan, maupun dari sumber daya yang akan mendukung kegiatan mengimplementasi. Selain itu, tujuannya untuk menganalisis proses sosialisasi dilakukan oleh pihak terkait seperti pendidik, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut ini merupakan fakta-fakta yang telah kami berikan dari subtema 1, 2, dan 3. Analisis permasalahan dan solusi subtema 1, resum dari keempat fakta. Reformasi kurikulum di Indonesia dari kurikulum 2013 hingga kurikulum merdeka masih menghadapi tantangan seperti kurangnya evaluasi, minimnya keterlibatan guru, serta ketimpangan akses pendidikan, orientasi yang terlalu fokus pada hasil, dan perubahan kurikulum yang sering juga menambah beban. Solusi utama adalah meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, melibatkan mereka dalam perancangan kurikulum, serta memastikan pemerataan akses pendidikan. Evaluasi kurikulum yang lebih terencana juga diperlukan agar reformasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Analisis permasalahan dan solusi subtema 2, risum dari ketiga fakta. Perubahan kurikulum di Indonesia bertujuan menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, tetapi tantangan seperti keterbatasan akses di daerah terpencil dan frekuensi perubahan yang tinggi dapat menghambat pemerataan. Solusi yang dapat dilakukan meliputi 1. Penguatan infrastruktur, memastikan fasilitas pendidikan dan akses teknologi di seluruh wilayah terutama daerah 3T. 2. Peningkatan kualitas guru, memberikan pelatihan berkelanjutan dan melibatkan guru dalam kebijakan kurikulum. 3. Kolaborasi dengan swasta dan masyarakat, mendukung pemerataan melalui bantuan dana, teknologi, dan pelatihan. 4. Integrasi nilai moral dan agama, mengutamakan pendidikan karakter berbasis agama dan kearifan lokal. Analisis permasalahan dan solusi subtema 3, resum dari kelima fakta. Kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, namun menghadapi tantangan dalam implementasi karena kurangnya kesiapan guru. Kurikulum 2013 menekankan karakter dan keterampilan abad ke-21, sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel dan berfokus pada minat siswa. Meskipun ada pelatihan, banyak guru kesulitan beradaptasi. Solusinya adalah pelatihan berkelanjutan, pemahaman peran guru sebagai fasilitator, dan pemerataan akses pendidikan. Jika diterapkan dengan baik, kedua kurikulum ini berpotensi menciptakan pendidikan yang lebih baik. Ringkasan dari materi yang telah disampaikan yaitu penguatan perencanaan dan implementasi kurikulum, melibatkan guru, pakar, dan masyarakat dalam perencanaan kurikulum serta terapan perubahan secara bertahap dengan panduan teknis yang jelas. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan berbasis praktik dan tingkat kesejahteraan guru terutama di daerah 3T. Pemerataan akses pendidikan, bangunan infrastruktur pendidikan yang memadai termasuk akses internet, serta berikan subsidi atau insentif bagi siswa dan guru di daerah 3T. Pendidikan berbasis karakter dan nilai lokal, mengintegrasikan nilai moral, agama, dan kearifan lokal dalam pembelajaran serta perkuat pendidikan karakter di semua jenjang.
Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu reformasi kurikulum di Indonesia merupakan langkah positif yang mencerminkan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar seperti kesiapan guru, kesenjangan akses, dan ketidakcapaian tujuan pendidikan secara holistik. Dengan memperbaiki kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, dan evaluasi kebijakan yang lebih terencana, kurikulum ini berpotensi menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan relevan, sehingga mampu menghasilkan generasi penerus yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan global. Dari materi yang disampaikan dari kelompok kami berharap reformasi kurikulum di Indonesia diharapkan menciptakan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, dan berpikir kritis. Dengan perencanaan dan implementasi yang matang, pendidikan dapat melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan kompetitif secara global tanpa kehilangan identitas lokal. Kolaborasi antara pemerintah, guru, dan masyarakat, dan di dunia usaha diperlukan untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional, terutama bagi daerah 3T. Baik, lanjut ke saran. 1. Kurikulum libatkan guru, pakar, dan masyarakat dalam perencanaan. Terapkan perubahan bertahap dengan panduan teknis. Yang kedua, guru. Adakan pelatihan berkelanjutan dan tingkatkan kesejahteraan khususnya di daerah 3T. Yang ketiga, akses pendidikan. Bangun infrastruktur internet dan berikan subsidi bagi siswa serta guru di daerah 3T. Yang keempat, pendidikan karakter. Integrasikan nilai moral, agama, dan kearifan lokal dalam pembelajaran. Yang kelima, kolaborasi. Libatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pemerataan pendidikan serta reformasi kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.